warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami, yakni yang berjudul Penerapan Metode PCA dalam menentukan kafe favorit mahasiswa Universitas Negeri Malang berdasarkan aspek kenyamanan, harga, dan fasilitas. Nah, melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep nilai eigen dan vektor eigen dalam aljabar linier yang dapat diterapkan pada analisis data nyata menggunakan metode PCA untuk menyederhanakan data dan mengetahui faktor yang paling dominan dalam pemilihan kafe favorit mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Malang. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, offering A, yang beranggotakan saya sendiri Erlina Aulia. Saya Fatimah Azahra. Saya Karisma Nur Maulidia. Dan saya Wina Mulyahaningrum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1, yakni pendahuluan. Baik, pada bagian latar belakang ini, proyek kami membahas tentang preferensi mahasiswa dalam memilih kafe. Pada umumnya, mahasiswa yang memilih suatu kafe itu mempertimbangkan banyak faktor seperti kenyamanan tempat, harga makanan dan minuman, serta fasilitas yang tersedia, misalkan WiFi dan stop kontak. Nah, karena faktor yang dipertimbangkan ini cukup banyak, maka diperlukan metode yang dapat menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode PCA yang memanfaatkan konsep nilai eigen dan vektor eigen untuk menentukan komponen suatu data, dan melalui proyek ini kami ingin mengetahui faktor yang paling dominan yang memengaruhi mahasiswa tersebut menentukan kafe favorit berdasarkan aspek kenyamanan, harga, dan fasilitas. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami memilih 3 rumusan masalah dalam proyek ini. Yang pertama, bagaimana konsep nilai vektor dan vektor eigen dalam proses digunakannya metode PCA ini. Yang kedua, yakni bagaimana langkah-langkah penerapan metode PCA ini dalam menganalisis data pilihan mahasiswa terhadap kafe favorit. Dan yang terakhir, bagaimana hasil PCA yang digunakan tersebut digunakan untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam menentukan kafe favorit mahasiswa Universitas Negeri Malang. Baik, yang selanjutnya, tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, yakni untuk menjelaskan konsep nilai eigen dan vektor eigen yang digunakan dalam proses metode PCA. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan PCA dalam menentukan komponen utama pada data pilihan mahasiswa dalam memilih kafe favorit. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam menentukan kafe favorit mahasiswa berdasarkan aspek kenyamanan, harga, dan fasilitas. Yang selanjutnya, manfaat. Nah, dalam proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, yakni dapat menambah pemahaman mengenai penerapan konsep nilai vektor eigen dalam pengolahan data nyata menggunakan metode PCA. Dan yang kedua, memberikan gambaran bagaimana metode PCA ini digunakan untuk menyederhanakan data pilihan mahasiswa terhadap kafe favorit agar lebih mudah untuk dianalisis. Dan yang terakhir, yakni menunjukkan langkah-langkah penerapan PCA dalam mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan kafe favorit berdasarkan aspek kenyamanan, harga, dan fasilitas. Selanjutnya adalah landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama ada preferensi mahasiswa. Dalam memilih kafe favorit, mahasiswa cenderung mencari kafe yang dianggap sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta kenyamanan. Faktor-faktor yang digunakan dalam menganalisis preferensi mahasiswa terhadap kafe dalam penelitian ini tuh meliputi pertama kenyamanan, harga, fasilitas, serta faktor tambahan seperti
tampilan kafe untuk dokumentasi, serta popularitas kafe. Kemudian, penelitian ini menggunakan data hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang yang diperoleh terdiri dari 63 responden dengan 20 variabel. Variabel penelitian dibagi menjadi 4 indikator utama. Yang pertama indikator kenyamanan dengan variabel K1 sampai K5, indikator harga dengan variabel H1 sampai H5, indikator fasilitas dengan variabel P1 sampai P5, dan indikator tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap kafe dengan variabel T1 hingga T5. Kemudian untuk prinsipal komponen analisis. PCA sendiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk mereduksi data yang memiliki banyak variabel menjadi beberapa komponen utama. Dalam analisis data, PCA membantu mengurangi hubungan antar variabel yang saling berkorelasi sehingga datanya menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Penelitian ini menggunakan PCA untuk menganalisis data preferensi mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam menentukan kafe favorit, yang dimana data penelitiannya diperoleh 20 variabel serta 63 responden. Untuk langkah-langkah PCA, yang pertama ada standarisasi data, yang mana ini merupakan menyamakan skala seluruh variabel dan memberikan peluang yang sama bagi setiap variabel dalam membentuk komponen utama. Ini tuh ada N adalah jumlah respon dan P adalah jumlah variabel. Kemudian untuk membentuk matriks kovarian, mengukur hubungan antar variabel dan menjadi dasar PCA dalam membentuk komponen utama yang mewakili informasi variabel awal. Yang ketiga ada perhitungan nilai eigen dan vektor eigen, yang mana ini menguraikan matriks kovarian untuk mendapatkan nilai dan vektor eigennya. Yang keempat ada pemilihan komponen utama, dipilih berdasarkan nilai eigen terbesar. Dan yang kelima adalah interpretasi komponen utama, yaitu dilakukan dengan melihat nilai loading dari komponen utama itu sendiri. Kemudian untuk nilai dan vektor eigen. Dalam PCA, nilai eigen dan vektor eigen itu digunakan untuk menentukan komponen utama dari data yang memiliki banyak variabel. Nilai eigen sendiri itu digunakan untuk mengetahui sebagaimana besarnya kontribusi suatu komponen utama dalam menjelaskan variasi data. Sedangkan untuk vektor eigen itu digunakan untuk menentukan arah komponen dari komponen utama itu tadi. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan, yaitu PC1 memiliki nilai eigen sebesar 7,933 sedangkan persentase 39,663%. Dengan antara hubungan nilai dan vektor eigen dinyatakan dalam rumus AF AV sama dengan lambda V, yang mana AV sendiri itu matriks kovarian dan lambda V itu merupakan nilai eigen. Dan untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama itu ada deskripsi data. Nah, deskripsi data itu adalah penelitian ini menggunakan data hasil kuesioner dan diperoleh 63 responden dengan 20 variabel numerik yang akan dianalisis menggunakan metode PCA. Variabel penelitian dikelompokkan ke dalam beberapa indikator yang berkaitan dengan penilaian mahasiswa terhadap pemilihan kafe favorit, meliputi aspek kenyamanan, harga, fasilitas, dan ketertarikan terhadap kafe. Setiap indikator terdiri atas beberapa variabel yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, K1, K2, K3, K4, K5 untuk indikator kenyamanan. Yang kedua, H1, H2, H3, H4, dan H5 untuk indikator harga. Yang ketiga, P1, P2, P3, P4, dan P5 untuk indikator fasilitas. Dan yang keempat, T1, T2, T3, T4, T5 untuk indikator tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap kafe. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan PCA. Yang pertama, menyusun matriks data. Data penelitian disusun dalam bentuk matriks X berordo 63 kali 20 dengan baris menyatakan jumlah responden dan kolom menyatakan variabel penelitian yang digunakan. Setiap elemen
XIJ menyatakan skor responden ke I pada variabel ke J yang menunjukkan tingkat penelitian responden terhadap aspek yang diteliti. Setiap skor yang diberikan oleh responden diperoleh berdasarkan hasil pengisian kuesioner menggunakan skala penilaian tertentu. Matriks data tersebut dituliskan sebagai berikut. Bisa dibaca seperti matriks X terdiri dari elemen X indeks I, J. Atau bisa dibaca X11, X12, X13, dan seterusnya. Nah, keterangannya yang pertama, N itu menyatakan banyaknya responden, dan P menyatakan banyaknya variabel penelitian. Lalu untuk langkah selanjutnya, yaitu standarisasi data. Pada setiap variabel terdapat rata-rata dan simpangan baku yang berbeda-beda, sehingga dilakukan standarisasi data menggunakan metode Z-score. Selain itu, digunakan pula metode mean centering agar data terpusat di sekitar 0, sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih baik. Rumus Z-score dan mean centering ditulis sebagai berikut. Rumus Z-score itu bisa dibaca nilai Z pada data ke I variabel ke J diperoleh dari nilai XIJ dikurangi rata-rata variabel ke J kemudian dibagi simpangan baku variabel ke J. Dengan keterangan XIJ adalah data asli, X bar J menyatakan rata-rata variabel ke J, lalu SJ adalah simpangan baku variabel ke J. Lalu rumus mean centering itu bisa dibaca X aksen IJ sama dengan XIJ dikurangi X bar J. Dengan keterangan X aksen IJ menyatakan hasil data mean centering. XIJ menyatakan nilai asli responden ke I pada variabel ke J. Dan X bar J menyatakan rata-rata variabel ke J. Lalu langkah selanjutnya yaitu membentuk matriks covariance. Setelah melakukan standarisasi data, selanjutnya ialah membentuk matriks covariance yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel serta menjadi dasar dalam menentukan komponen utama pada PCA. Rumus matriks covariance itu sendiri yaitu C sama dengan 1/N kurang 1 dikali transpose dari X aksen lalu dikalikan X aksen. Dengan keterangan C menyatakan matriks covarian, X aksen menyatakan matriks data hasil pemusatan, dan N menyatakan jumlah responden. Bentuk umum matriks covarian bisa dilihat seperti itu, bisa dibaca matriks C sama dengan C11, C12, sampai seterusnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai dan vektor agent. Tahap selanjutnya menentukan nilai agent atau agent value dan vektor agent atau agent vektor dari matriks covarian. Persamaan nilai yang digunakan adalah A V sama dengan lambda V dengan nilai agent yang diperoleh dari determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Selanjutnya, menghitung persentase varian setiap komponen dengan menggunakan rumus lambda K dibagi jumlah lambda I dari I sama dengan 1 sampai M, kemudian dikali 100%. Komponen utama dipilih apabila nilai kumulatif varian telah mencapai sekitar 70% hingga 80% dari keseluruhan variansi data. Setiap komponen utama merupakan kombinasi linear dari variabel asli dengan bentuk umum seperti berikut. PC1 sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3 ditambah seterusnya ditambah AP XP dengan keterangan AI menyatakan loading atau atau vektor agent dan XI menyatakan variabel penelitian. Lalu langkah selanjutnya adalah memilih komponen utama. Oh, untuk hasil selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah implementasi hasil PCA. Setelah data diproyeksikan ke dalam beberapa komponen utama menggunakan metode PCA, diperoleh data yang lebih sederhana namun tetap mempertahankan informasi penting dari data asli. Komponen utama tersebut digunakan untuk mengetahui pola pilihan mahasiswa dalam menentukan kafe favorit berdasarkan aspek kenyamanan, harga, dan fasilitas.
Dari hasil PCA dapat diketahui aspek apa yang paling berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam memilih kafe favorit. Nah, lalu selanjutnya ada alat dan sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil pengisian kuesioner oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang yang dilakukan secara daring melalui link Google Formulir. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan Google Colab sebagai media pengolahan data dan Microsoft Excel Stat sebagai alat bantu analisis statistika. Adapun pustaka atau library Python yang digunakan meliputi yang pertama ada Pandas untuk pengolahan data tabular, yang kedua ada NumPy untuk operasi numerik dan matriks, lalu ada scikit-learn untuk penerapan PCA dan evaluasi, dan yang terakhir ada Matplotlib untuk visualisasi data dan hasil analisis. Lalu ini ada alur implementasinya. Jadi pada alur ini menjelaskan tahapan analisis yang dilakukan secara sistematis agar diperoleh informasi yang paling penting dari data. Jadi yang pertama ada menyusun matriks data, kemudian dilanjutkan dengan standarisasi data, lalu membentuk matriks covariance, menentukan nilai dan vektor eigen. Lalu selanjutnya menentukan komponen utama dan yang terakhir ini hasil komponen utama dan kita interpretasikan hasil tersebut. Lalu yang selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bab 4 ini ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang matriks data penelitian. Nah, pada bagian ini, analisis pembahasan ini, itu data penelitian sebenarnya terdiri dari 63 responden dan 20 variabel penelitian. Namun, untuk mempermudah penyajian dalam perhitungan manual, pada pembahasan ini digunakan contoh data terdiri dari 6 responden dan 6 variabel saja. Pada penggunaan sebagian data ini bertujuan agar tahapan perhitungan PCA ini dapat dijelaskan dengan lebih sederhana dan mudah untuk dipahami, mulai dari penyusunan matriks data, standarisasi data, pembentukan matriks covariance, hingga penentuan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, meskipun data yang ditampilkan ini lebih sederhana, tapi prosedur analisis yang digunakan ini tetap sama seperti pada data penelitian secara keseluruhan. Baik, untuk matriks data penelitian. Nah, pada tahap ini, data hasil kuesioner ini disusun dalam bentuk matriks data penelitian. Pada matriks ini, setiap baris itu menyatakan responden, sedangkan setiap kolomnya ini itu menyatakan variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada contoh ini terdiri dari K1 sampai K6. Nah, kemudian data tersebut diubah dalam bentuk matriks X. Matriks ini menjadi dasar utama dalam proses metode PCA. Nah, metode pada matriks data ini itu hubungan antar variabel dapat dianalisis lebih lanjut pada tahap berikutnya, yakni standarisasi data dan pembentukan matriks covariance. Lanjut. Baik, dalam standarisasi data ini dilakukan agar seluruh variabel memiliki skala yang sama, sehingga setiap variabel ini memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses PCA. Hal ini penting karena setiap variabel ini memiliki rata-rata dan simpangan baku yang berbeda-beda. Jika data ini tidak distandarisasi, maka variabel dengan nilai yang lebih besar dapat mendominasi hasil analisis PCA. Nah, pada metode PCA, standarisasi ini biasanya dilakukan menggunakan metode Z-score dengan rumus yakni data hasil dikurangi dengan rata-rata variabel lalu dibagi dengan simpangan baku variabel. Nah, namun pada contoh perhitungan kami ini yakni manual, proses data yang digunakan ini difokuskan pada mean centering atau pemusatan data terhadap rata-rata. Nah, mean centering ini dilakukan dengan cara mengurangi setiap data dengan rata-rata variabel masing-masing, yakni menggunakan rumus X aksen IJ sama dengan XIJ dikurangi dengan rata-rata variabel. Nah, tujuan dari mean centering ini dilakukan agar data tersebut terpusat di sekitar nol, sehingga hubungan antar variabel ini dapat dianalisis lebih baik dalam tahap pembentukan matriks covariance. Nah, pada langkah pertama yakni menghitung rata-rata.
setiap variabel. Rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada setiap kolom, kemudian dibagi dengan banyaknya responden. Sebagai contoh, rata-rata variabel K1 dihitung dari seluruh data pada kolom K1. Kemudian dibagi dengan 6 karena terdapat 6 responden. Nah, setelah rata-rata ini diperoleh, setiap data ini lalu dikurangi dengan rata-rata variabel masing-masing. Contohnya, seperti pada responden variabel K1, nilai aslinya adalah 4, sedangkan rata-ratanya ini 3,5. Maka hasil pemusatan datanya ini 4 dikurangi 3,5, yakni 0,5. Nah, perhitungan yang sama seperti ini akan dilakukan pada seluruh data dan seluruh variabel. Nah, setelah seluruh data ini dikurangi dengan rata-ratanya dan lalu diperoleh hasilnya, maka matriks data baru ini sudah dapat dipusatkan terhadap rata-rata. Nah, pada PPT ini, itu nilai positif menunjukkan data data berada di atas rata-rata, sedangkan yang nilai negatif itu menunjukkan data yang di bawah rata-rata. Nah, matriks hasil standarisasi ini atau mean centering ini kemudian digunakan pada tahap berikutnya, yakni pembentukan matriks covariance. Lanjut, yang selanjutnya yakni pembentukan matriks covariance yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nah untuk matriks covariance ini, karena data contoh yang digunakan itu kan terdiri dari 6 responden dan 6 variabel, sehingga matriks covariance-nya yang dihasilkan akan berukuran C6 kali 6, yang artinya matriks covariance ini terdiri atas 6 baris dan 6 kolom sesuai dengan jumlah variabel yang digunakan dalam contoh perhitungan. Nah, untuk perhitungan setiap elemen di dalam matriks covariance ini dapat dilakukan menggunakan rumus seperti berikut, dengan keterangannya yaitu CJK adalah covariance antara variabel ke J dan variabel ke K. Lalu X aksen IJ adalah data hasil pemusatan pada responden ke I variabel ke J, dan X aksen IK adalah data hasil pemusatan pada responden ke I variabel ke K. Dan yang terakhir adalah N itu menyatakan banyaknya responden. Nah, lalu ini ada contohnya, jadi tinggal dimasukkan aja. Ini kita pakai contoh di C11. Nah, itu dari 1/5, lalu 0,5 ditambah seterusnya sampai akhirnya C11 mendapatkan 1,10. Dan perhitungan ini akan diterapkan di setiap elemen sehingga mendapatkan matriks covariance-nya next. Nah, akan jadi perhitungan tadi itu akan diterapkan ke semua elemen sehingga mendapatkan matriks covariance C dengan elemennya seperti berikut. Next. Nah, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil perhitungan dari kelompok kami tentang nilai dan vektor eigen. Tahap pertama setelah memperoleh matriks kovarian adalah menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi setiap komponen utama dalam menjelaskan variasi data. Semakin besar nilai eigennya, maka semakin besar pula kemampuan komponen tersebut dalam mempresentasikan informasi dari data awal. Sedangkan vektor eigen digunakan untuk menentukan arah pembentukan komponen utama. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa komponen utama pertama atau PC1 memiliki nilai eigen terbesar yaitu sebesar 7,933 dengan persentase varian yaitu 39,663%. Hal ini menunjukkan bahwa PC1 merupakan komponen yang paling dominan dalam menjelaskan variasi data penelitian. Selanjutnya untuk PC2 yaitu memiliki nilai eigen terbesar sebesar 2,211 dengan persentase varian sebesar 11,055%. Jika PC1 dan PC2 digabungkan, maka kumulatif varians yang diperoleh sebesar 50,718%, yang mana ini artinya adalah dua komponen utama pertama sudah mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi data. Kemudian berdasarkan kriteria Kaiser, komponen yang dipertahankan adalah komponen yang memiliki nilai eigen lebih dari satu. Pada penelitian ini terdapat 5 komponen utama yang memenuhi kriteria, yaitu dari PC1 sampai PC5. Kemudian untuk perhitungan kumulatif variance. Kumulatif variance digunakan untuk menghitung total variasi data yang dapat dijelaskan oleh beberapa komponen utama secara berurutan.
Apabila kelima komponen itu digabungkan, maka kumulatif variance yang diperoleh yaitu 70,649%. Yang mana ini tuh sudah mewakili dari 20 variabel berhasil direduksi menjadi 5 komponen utama tanpa menghilangkan sebagian besar informasi penting yang terdapat dalam data. Jadi 5 komponen utama pertama ini tuh sudah dianggap cukup merepresentasikan dari 63 data yang ada di responden kami. Kemudian yaitu proyeksi data. Tahap pertama yaitu pembentukan komponen utama dengan menggunakan rumus PC1 sama dengan A1 X1 ditambah hingga AP XP. Kemudian memproyeksikan data dengan mengalihkan matriks data hasil pemusatan dengan matriks vektor eigen. Rumusnya ialah Z sama dengan X kali W. Sebagai contoh pada PC1 yaitu 0,5 dikali 0,43 hingga seterusnya yang memiliki hasil PC satunya yaitu 1,68. Di mana setiap komponen ini tuh merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel awal. Dan dari hasil perhitungan ini tuh diperoleh persamaan komponen utama pertama dan kedua yang kemudian digunakan dalam proyeksi data. Setelah itu proyeksi data berdasarkan hasil proyeksi data PCA diperoleh data sebagai berikut yaitu PC1 dengan R1 yaitu 1,68 dan PC2 dengan R1-nya 0,53. Ini tuh menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa data awal yang memiliki banyak variabel dapat direpresentasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dianalisis. Selain itu, pada penelitian ini terdapat sedikit perbedaan hasil perhitungan antara perhitungan manual kelompok kami dengan Google Colab dan software SLS-TAT. Berdasarkan perbedaan tersebut dapat terjadi karena metode yang digunakan berbeda yaitu metode komputasi, proses standarisasi, serta pembulatan angka desimal dan algoritma yang digunakan oleh setiap software itu berbeda. Meskipun demikian, secara konsep dan langkah perhitungannya tetap sama, sehingga hasil yang diperoleh masih menunjukkan pola analisis yang konsisten dan tidak mengubah kesimpulan utama dari penelitian ini. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan hasil PCA. Nah, pembahasan ini itu didasarkan pada data contoh yaitu 6 responden dan 6 variabel. Namun tetap diingat, meskipun data yang ditampilkannya sebagian, prosedur perhitungan yang digunakan itu tetap mengikuti tahapan PCA yang sama dengan data penelitian secara keseluruhan. Nah, berdasarkan PCA tadi, diperoleh komponen utama pertama atau PC1 memiliki nilai eigen terbesar, yaitu 4,88 dengan persentase varian sebesar 78,08%. Hal ini menunjukkan bahwa PC1 merupakan komponen yang paling dominan dalam menjelaskan variasi data contoh. Komponen utama kedua, yaitu PC2, memiliki nilai eigen sebesar 0,91 dengan persentase varian sebesar 14,56%. Apabila PC1 dan PC2 digabungkan, diperoleh kumulatif varian sebesar 92,64%. Ini menunjukkan bahwa dua komponen utama sudah cukup representatif dalam menggambarkan pola utama dari data yang digunakan dalam temuan manual. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa PCA itu berhasil menyederhanakan data contoh yang semula terdiri dari 6 variabel menjadi dua komponen utama. Reduksi ini membuat data menjadi lebih ringkas dan lebih mudah dianalisis tanpa menghilangkan sebagian besar informasi penting. Dengan kata lain, PCA mampu mempertahankan informasi utama dari data awal melalui komponen utama yang terbentuk. Next. Nah, selain itu, hasil proyeksi data menunjukkan bahwa setiap responden dapat direpresentasikan dalam ruang dua dimensi, yaitu PC1 dan PC2. Secara matematis, proses PCA bekerja dengan mentransformasikan data hasil pemusatan ke ruang baru menggunakan vektor eigen dari matriks covariance Y sama dengan X kali W. Transformasi tersebut menghasilkan representasi data baru yang lebih sederhana, namun tetap mempertahankan informasi utama dari data asli. Nah, berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas, dapat diketahui bahwa PCA itu mampu mereduksi dimensi data secara efektif pada contoh perhitungan yang digunakan. Komponen utama pertama menjadi komponen yang paling dominan, sedangkan dua komponen utama pertama sudah mampu menjelaskan sebagian besar variasi data.
Oleh karena itu, hasil PCA dapat digunakan untuk menyederhanakan data dan membantu proses interpretasi terhadap pola yang terdapat dalam data penelitian. Next. Nah, untuk kesimpulan hasil analisis ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah melakukan analisis, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa analisis menunjukkan metode PCA efektif digunakan untuk menyederhanakan data pada contoh perhitungan manual. Dua komponen utama pertama sudah cukup mewakili sebagian besar variasi data, sehingga hasil analisis menjadi lebih ringkas dan tetap mempertahankan informasi penting. Meskipun perhitungan manual menggunakan data yang diambil beberapa untuk meringkas penyajian, tahapan yang digunakan tetap menggambarkan proses PCA yang dapat diterapkan pada data penelitian secara keseluruhan. Lalu, next. Lalu dari analisis yang telah kami lakukan, maka implikasinya berdasarkan hasil PCA diketahui bahwa dari nilai matriks dan vektor agent yang diperoleh, variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek kenyamanan, fasilitas, dan tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap suasana kafe memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan komponen utama. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Malang lebih mempertimbangkan kenyamanan tempat, fasilitas, serta suasana kafe dalam menentukan pilihan kafe favorit. Aspek harga tetap memberikan pengaruh terhadap pemilihan kafe, namun kontribusinya tidak sebesar aspek kenyamanan dan fasilitas. Next. Lalu yang terakhir, bab 5 adalah penutup. Nah, dari semua yang telah kami bahas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode PCA terbukti dapat digunakan untuk mengidentifikasi komponen utama dalam menentukan kafe favorit mahasiswa Universitas Negeri Malang berdasarkan aspek kenyamanan, harga, dan fasilitas. Melalui proses penyusunan matriks data, standarisasi data, pembentukan matriks covariance, penentuan nilai agent dan vektor agent, hingga pembentukan komponen utama diperoleh representasi data berdimensi lebih rendah yang mudah untuk dianalisis dan dipahami. Komponen utama yang terbentuk dalam penerapan PCA dapat digunakan untuk menggambarkan pola penilaian mahasiswa terhadap aspek kenyamanan, harga, dan fasilitas sehingga proses analisis data menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu, saran penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah responden yang lebih banyak dan cakupan variabel yang lebih luas guna memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan representatif. Selain itu, aspek penelitian tidak hanya terbatas pada kenyamanan, harga, dan fasilitas, tetapi juga dapat ditambahkan faktor lain seperti lokasi, kualitas pelayanan, maupun akses internet. Penggunaan metode pembanding juga disarankan agar dapat diketahui tingkat efektivitas metode PCA dalam menganalisis preferensi mahasiswa terhadap kafe favorit. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.